Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus berada di atas petunjuk Rasul-Nya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat. Baik, kita akan menyebutkan, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyebutkan ulang syubhat apa saja yang sudah kita bahas. Baik, yang pertama, apa yang pertama? Baik, ini yang pertama. Baik, mulai dari minha qauluhum la nusyriku billahi syai'an bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul amra wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allahu wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsi
naf'an wala darran fadlan an 'abdil qadiri aw ghairihi walakin ana mudnibun wassalihuna lahum jahun 'indallahi wa atlubu minallahi bihim. Baik, ini dia yang pertama. Syubhat yang pertama adalah syubhat untuk menolak kesyirikan dengan meyakini bahwa perbuatan-perbuatan yang di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, memberikan manfaat, memberikan mudarat, itu hanya Allah semata. Dan diyakini Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan kemanfaatan dan kemudaratan, apalagi yang lainnya. Apa syubhatnya? Syubhatnya adalah apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang soleh yang diarahkan salah satu ibadah kepada mereka, itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka memiliki kedudukan, maka diminta melalui mereka dari Allah Subhanahu wa taala, diminta kepada Allah lewat mereka. Nah, seperti itu. Ini adalah syubhat yang pertama. Baik ya, ini syubhat pertama. Antum kasih poin satu di atasnya. Apa alasannya? Syubhatnya? Pelaku kesyirikan mereka menjadikan orang-orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dimintai ya melalui mereka karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, demikian, seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, baik, ini yang kedua. Syubhatnya adalah bagaimana bisa disamakan antara para nabi dan orang-orang saleh seperti berhala yang disembah. Kita ulangi, bagaimana bisa disamakan antara para nabi dan orang-orang saleh dengan berhala-berhala yang disembah oleh para penyembahnya. Yaitu syubhatnya apa? Menyamakan tindakan orang yang menjadikan para nabi dan orang-orang soleh sebagai perantara untuk menuju Allah, itu kok bisa disamakan dengan tindakan persembahan kepada para berhala-berhala. Bisa dipahami kira-kira syubhat ini?
Bisa dipahami syubhat ini? Nah, syubhat ini ya menyatakan ayat-ayat yang turun yang disebutkan itu berbicara tentang orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Sementara orang-orang yang menjadikan para wali dan orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang soleh itu menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak menyembah berhala. Bagaimana kok bisa disamakan ya penyembahan berhala dengan menjadikan para wali dan orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang soleh itu sebagai perantara menuju Allah? Kok disamakan dengan penyembahan berhala? Bisa dipahami kira-kira? Ini syubhat yang kedua. Baik, syubhat yang ketiga. Baik. Syubhat yang ketiga, bagaimana kok bisa disamakan antara orang-orang kafir yang mereka meyakini kemanfaatan dan kemudaratan itu bisa didapatkan dari para sesembahan-sesembahan mereka. Sementara pelaku kesyirikan yang menolak dia melakukan kesyirikan itu menyatakan yang memberikan manfaat dan kemudaratan yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang soleh itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun dalam memberikan manfaat dan kemudaratan itu. Demikian. Hanya saja yang diinginkan syafaatnya saja, gitu. Kita ulangi. Syubhat yang ketiga adalah bagaimana bisa disamakan antara orang-orang kafir dengan mereka yang jatuh kepada kesyirikan, di mana orang-orang kafir itu meyakini bahkan mengharapkan kemanfaatan dan kemudaratan dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Sementara orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini tidak mengharapkan dari para wali dan orang-orang soleh, para nabi itu kemanfaatan dan kemudaratan. Yang mereka inginkan hanyalah syafaat saja, gitu. Baik, ya. Memang ini subhatnya lumayan berat-berat ya, jelimet. Bahkan Syekh di sini menyebutkan ini adalah ya ketiga syubhat ini syubhat yang paling besar di sisi mereka. Apa tadi yang pertama? Siapa yang bisa ngulangi? Siapa yang bisa ngulangi? Pakai bahasa Indonesia, tidak usah pakai bahasa Arab. Apa syubhatnya? Intinya saja, apa syubhatnya? Ya.
Ya, syubhatnya sebenarnya dengan bahasa yang berbeda-beda ini sangat mungkin bisa. Coba Bapak ulangi, silakan Pak. Ya. Iya. Minta lewat mereka. Iya. Jadi syubhat yang pertama ini adalah syubhat yang mengakui bahwasanya mereka mengakui, ya, yang orang yang jatuh ke dalam kesyirikan itu mengakui bagaimana bisa kami disamakan dengan orang-orang musyrik, gitu loh ya. Kami tidak melakukan kesyirikan. Apa sebabnya? Kami mengakui yang di alam semesta ini yang punya peran itu Allah, gitu loh ya. Yang berbuat di alam semesta ini Allah semuanya, menghidupkan, ya, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala urusan itu Allah. Bahkan para nabi, orang soleh, para wali itu nggak punya peran apapun. Cuma masalahnya orang-orang soleh, para nabi, para wali, orang-orang soleh ini punya kedudukan. Kami hanya minta kepada Allah lewat mereka, gitu. Paham ya? Minta kepada Allah lewat mereka. Tapi minta dulu baru kepada Allah. Paham gitu? Baik. Kita mau bantah satu-satu syubhatnya atau kita sebutkan dulu syubhat-syubhatnya, nanti baru kita bantahin satu-satu. Hah? Iya. Baik, kita sebutkan syubhat-syubhatnya dulu ya. Hah? Dibantahin dulu tuh gimana? Dilangkahin dulu atau dibantahin dulu? Oh, dibantahin dulu. Baik ya. Baik. Apa jawabannya untuk syubhat yang pertama? Syubhat yang pertama ini orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, kami tidak seperti mereka, gitu loh maksudnya, paham ya? Kami tidak seperti mereka. Apa syubhatnya? Kami kan mengimani perbuatan-perbuatan Allah, tauhid rububiyah itu maksudnya, paham ya? Apa namanya? Mencipta, memberi rezeki, mengatur urusan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Itu Allah, semuanya Allah. Ya. Semuanya Allah di alam semesta ini. Cuma orang-orang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali itu punya kedudukan di sisi Allah. Kami minta dari mereka, kami minta kepada Allah lewat mereka, begitu. Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu itu adalah orang-orang yang mereka mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Dan mereka, orang-orang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menginginkan syafaat juga dari sesembahan-sesembahan mereka. Begitu. Jadi ada kesamaan. Apa contoh ayatnya? Perhatikan untuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi Rasulullah SAW dulu itu adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Seperti contohnya dalam surah Az-Zukhruf ayat
Surah Az-Zukhruf. Ayat 9. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan sungguh bila engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang musyrik, ya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan Allah. Lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan? Dan banyak ayat yang lainnya yang menunjukkan mereka ini mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi tetap diperangi. Dan yang mereka inginkan dari apa yang mereka sembah tersebut, ya, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi lewat yang mereka sembah. Paham? Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan apa saja dan mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali yang mereka sembah itu, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka ini kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat itu. Apa yang diinginkan mereka? Kedekatan dengan Allah lewat siapa? Lewat siapa? Lewat para wali-wali. Paham ya? Nah, ini yang pertama jawabannya. Baik. Untuk syubhat kedua, sudah dikasih poin? Dikasih poin sudah? Sudah. Syubhat yang kedua, kita mengulangi lagi nih, mengulangi lagi. Apa syubhat kedua tadi? Silakan dibaca atau disebutkan. Iya. Bagaimana kok bisa disamakan? Ini syubhat mereka. Kok bisa disamakan orang-orang yang nyembah patung atau penyembahan kepada patung dengan tawasul dengan orang-orang soleh yang sudah wafat? Ya. Ya. Bagaimana kok disamakan? Ya. Tawasul lewat orang-orang soleh yang sudah wafat itu. Para wali yang sudah wafat itu, para nabi yang sudah wafat itu, tawasul dengan mereka kok disamakan dengan penyembahan terhadap berhala? Bagaimana kok bisa? Kalau begitu, ini sama seperti menjadikan para nabi seperti berhala, gitu. Paham ya? Apa jawabannya? Maka kita katakan yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak semuanya mereka menyembah berhala. Yang diperangi ada di antara yang diperangi Nabi SAW itu orang yang mereka menyembah para wali. Menyembah para wali, menyembah orang-orang soleh,
menyembah bahkan para nabi. Ada enggak? Siapa itu? Ahlul kitab. Yahudi menjadikan Uzair putra Allah, ya kan? Nasrani menjadikan Isa putra Allah. Disembah enggak Nabi Isa? Disembah. Termasuk yang diperangi enggak? Diperangi. Ahlul kitab itu termasuk yang diperangi. Gitu. Orang-orang soleh yang disembah seperti Lata. Lata itu orang soleh. Lata. Dikatakan Lata, sebagian ahli tafsir mengatakan Lata dikatakan Lata, yang disembah itu Lata Uzza Manat, ya, itu orang-orang soleh. Lata, kenapa dikatakan Lata? Dia itu punya kebiasaan yalutu, yaitu mengadon makanan, membuat makanan untuk para jemaah haji yang berhaji ke Baitullah. Jadi dahulu ada orang-orang yang mereka berhaji ke Baitullah. Lata ini orang yang biasa mereka, yang dia ini menghidangkan, membuat adonan makanan, kemudian dihidangkan kepada para jemaah haji. Orang baik nggak ini? Orang soleh tidak? Orang soleh. Disembah nggak Lata itu? Lata disembah nggak? Disembah gitu. Jadi Lata itu dianggap orang soleh, wali. Demikian. Maka kita katakan, kok disamakan? Kita menjawab syubhat mereka, kok disamakan antara persembahan terhadap berhala atau penyembahan berhala dengan tawassul kepada orang-orang soleh telah wafat? Kok disamakan? Maka kita katakan, ya, yang diperangi oleh Nabi SAW itu bukan hanya para penyembah berhala, paham ya? Yang diperangi Nabi SAW adalah orang-orang yang juga mereka, ada sebagian mereka yang menyembah orang soleh. Lata itu, paham ya, diantaranya. Ahlul kitab menyembah orang soleh, bahkan Nabi, pemimpinnya orang soleh di kala itu, paham ya? Nabi Isa, Nabi Uzair, gitu kan? Tapi diperangi oleh Nabi SAW. Terbantahkan kalau begitu, paham ya? Menunjukkan bahwasanya kesalahan itu. Jadi yang dilakukan oleh mereka adalah tawassul dengan orang-orang soleh. Tapi orang soleh sudah wafat, diarahkan sebagian ibadah kepada mereka. Sama ya dengan orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW, menjadikan sebagian ibadah itu kepada orang soleh. Lata diantaranya, Nabi Isa, Nabi Uzair, paham itu? Baik, terbantahkan untuk syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga apa tadi? Ya. Ya. Minta syafaat. Iya. Perhatikan. Ini kembali, ini syubhat mereka. Jangan disamakanlah, gitu itu maksudnya ya. Dari awal itu begitu, jangan disamakanlah, ya. Jangan disamakanlah kami dengan mereka-mereka itu. Yang diperangi Nabi, orang-orang musyrik ini diperangi Nabi itu. Jangan disamakan kami dengan mereka. Ya. Kalau alasan yang pertama, syubhat yang pertama apa? Kami hanya mengharapkan apa? Kami hanya meminta dari Allah tapi lewat mereka, karena mereka punya kedudukan. Kalau kami meyakini bahwasanya Allah itu punya rububiyah di alam semesta, kami nggak berbuat syirik, gitu, paham ya? Sudah terbantah. Maksudnya janganlah samakan kami dengan mereka, itu maksudnya, paham ya? Syubhat yang kedua juga sama, janganlah kami disamakan dengan mereka, ya.
Persembahan kepada berhala kok disamakan dengan tawasul dengan orang-orang soleh, orang-orang apa? Para nabi, para wali yang sudah wafat kok disamakan? Itu sudah terbantahkan. Jangan samakanlah kami dengan mereka, gitu tetap sama ya, paham ya? Cuma dia berdalih setelah itu dengan beberapa hal. Kalau yang tadi mereka kan punya kedudukan, ya, para wali dan orang soleh itu punya kedudukan. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dahulu itu dianggap itu tidak meyakini rububiyah Allah, gitu, paham ya? Jangan disamakanlah kami dengan mereka. Nah, gitu. Adapun kami yang beribadah, ya, adapun kami yang bertawassul, ya, lewat orang-orang soleh, para wali, para nabi, ya, itu dikarenakan mereka punya kedudukan. Kami hanya minta lewat mereka. Jangan samakanlah kami dengan orang-orang musyrik dahulu, gitu, paham ya? Tetap saja nggak mau disamakan. Tapi dengan punya syubhatnya apa? Orang-orang dulu kan nggak beriman dengan tauhid rububiyah, kami beriman, gitu loh, paham ya? Kemudian yang kedua, syubhat yang kedua, ya, jangan pula disamakan kami dengan mereka. Masa sih mereka yang nyembah berhala, sementara kami yang tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh, para wali yang sudah wafat itu kami tawasul dengan mereka. Ini kok disamakan? Berarti menyamakan berhala dengan nabi, gitu loh. Maka jawabannya apa? Tadi sudah kita sebutkan. Yang diperangi oleh nabi bukan hanya yang menyembah berhala. Paham ya? Di antara sebabnya karena juga mereka apa? Berdoa kepada para wali, orang-orang soleh, para nabi. Apa buktinya? Orang Nasrani mintanya kepada Nabi Isa, Yesus itu, paham ya? Orang Yahudi mintanya kepada siapa? Uzair, karena dianggap putra Allah. Sudah, kemudian ya, Lata itu orang soleh, dimintain doa minta kepada Lata. Itu diperangi sama Nabi. Sama kondisinya. Bukan beda, sama, gitu, paham ya? Nah, syubhat yang ketiga adalah apa? Nah, ini dia. Janganlah kami disamakan dengan mereka. Orang-orang musyrik yang diperangi Nabi SAW. Mereka kan ketika beribadah dengan berhala-berhala tersebut, atau beribadah kepada para wali-wali itu, wali orang-orang soleh mereka itu kan mereka mengharapkan kemanfaatan dari mereka dan mengharapkan, maksudnya kemanfaatan dari peribadahan tersebut dan supaya terhindarnya kemudaratan dari mereka, begitu. Kalau kami tidak demikian, kami hanya bertawassul dengan orang-orang soleh kepada Allah. Kami yakini Allah memberikan yang bisa memberikan manfaat dan kemudaratan itu, tidak yang lainnya. Cuma masalahnya yang kami harapkan itu cuma syafaat saja dari orang-orang soleh, gitu. Makanya sudah kita bantah tadi. Dan kita tambahkan bantahannya. Apa itu? Perhatikan. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW yang diperangi Nabi SAW itu juga meminta kepada para wali-wali, orang-orang soleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengharapkan syafaat dari mereka, dari orang-orang soleh tersebut. Dalam surah Yunus ayat 18 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Surah Yunus ayat 18, dicatat ya. Mereka menyembah selain Allah apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada mereka. Perhatikan, ya. Mereka menyembah selain Allah apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada mereka. Perhatikan, ya. Mereka menyembah selain Allah apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada mereka. Perhatikan, ya. Mereka menyembah selain Allah apa saja yang tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada mereka. Perhatikan,
Ternyata orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, dan mereka meyakini itu. Cuma mereka mengatakan mereka ini hanya memberi syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Sama enggak kira-kira? Sama. Begitu. Ayo, syubhat ini, syubhatnya sebenarnya syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik sekarang ini itu sama seperti apa? Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dahulu. Paham ya? Sama. Apa sih? Oh, kami hanya mengharapkan syafaat dari siapa? Orang-orang soleh. Kami meminta syafaat dari mereka. Kami berdoa minta kepada mereka syafaat. Kami mendekatkan diri kepada mereka, tabarruk dengan mereka supaya nanti kami bisa didekatkan kepada Allah. Sama aja. Orang-orang dahulu pun begitu, orang-orang musyrik zaman dahulu begitu, paham ya? Cuma orang musyrik zaman dahulu itu, ya, yang diperangi Nabi itu ada orang musyrik yang menyembah para wali, ada orang-orang kafir yang tulen, penyembah api, ada juga orang-orang ahlul kitab yang menjadikan sebagian nabi itu menjadi anak Tuhan, Tuhan yang disembah, paham ya? Begitu. Ini syubhat, 3 syubhat, ya. Baik, sudah tahu jawabannya kira-kira? Sudah? Baik, kita melangkah kepada syubhat berikutnya. Silakan dicari syubhat berikutnya. Baik, berikutnya. Syubhat ini sebenarnya menunjukkan kebodohan karena nggak tahu, ya. Apa katanya? Syubhatnya adalah dia minta, ya, berdoa hanya kepada Allah. Sudah? Kemudian kalaupun minta, ya, minta perlindungan, kemudian berharap kepada para wali dan orang-orang soleh itu bukanlah terhitung ibadah. Karena para wali, orang-orang soleh, ya, ketika pun masih hidup, mereka kami minta juga untuk bisa kalau ada sesuatu minta dilindungi. Ada maling yang datang atau ada orang yang ingin membunuhnya, mencarinya, maka dia berlindung kepada, minta tolong sama siapa? Orang-orang yang soleh tersebut, para wali itu. Nah, ketika wafat, kan permintaan kepada mereka kan sama saja ketika seperti mereka minta, ketika diminta masih hidup, gitu. Paham ya? Jadi alasannya, jadi kalaupun minta sama mereka setelah wafat mereka itu bukan ibadah. Karena ketika masih hidup kalau diminta pun kan nggak hitung ibadah, gitu. Paham ya? Paham nggak? Jadi mereka anggap ketika minta kepada para wali dan orang-orang soleh setelah wafatnya mereka itu nggak terhitung ibadah, gitu loh maksudnya. Paham? Syubhat yang terselip di sini adalah begini, kan ketika hidup mereka dulu kalau kita minta supaya ditolong, itu kan enggak doa namanya, kan bukan ibadah. Begitu. Ini syubhat, termasuk syubhat gede ini ya. Ya. Baik. Jawabannya begini. Baik, sebenarnya ini syubhat saya tambahkan, tapi ini bisa diambil dari sini. Karena berdoa, minta, berharap kepada para wali yang sudah wafat itu nggak dianggap apa? Ibadah.
Kenapa? Kan bukan doa seperti doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ya ketika mereka hidup saja kalau diminta, kan gak bukan doa, gitu loh maksudnya. Paham ya? Antum wali kelas atau wali murid? Antum katakanlah wali. Ketika antum masih hidup, minta makanlah, lapar nih. Gitu loh, paham ya? Terus, aduh, ini ada orang nyari-nyari ini, tolonglah lindungi saya. Ya. Coba nanti kalau orang nyari, jangan kasih tahu saya. Tapi saya bersembunyi di rumah Anda, lindungi saya. Gitu loh, paham ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Nah, ini ketika hidup, ketika mati. Ketika hidup boleh, ketika mati kenapa nggak boleh? Karena ketika mati permintaan seperti ini kan nggak dikatakan ibadah. Kenapa kok setelah ketika masih hidup permintaan seperti ini nggak dikatakan ibadah? Kenapa kok setelah mati permintaan seperti ini dikatakan ibadah? Gitu loh, paham maksudnya? Gitu, paham ya? Nah, ini syubhat ini loh. Antum syubhat, bisa jawabnya itu. Itu syubhat nggak kira-kira? Menyamakan permintaan ya kepada wali ketika masih hidup ya dengan ketika setelah mati, ini dibedakan. Ini kok bisa? Mestinya sama. Ini bukan ibadah, di situ juga bukan ibadah. Syubhat nggak itu? Syubhat nggak? Antum paham ini? Paham Pak? Paham nggak kira-kira? Ya. Wali ketika masih hidup minta tolong, minta nasi lah, mau makan lapar gitu ya. Aduh, saya dikejar-kejar musuh ini, tolong lindungi saya gitu. Paham ya? Ini ketika hidup. Bisa nggak si walinya? Bisa. Tolong sembunyikan saya di rumah Anda, kan gitu ya. Dilindungi sama dia. Ya. Nah, setelah wafatnya wali tersebut, ketika lapar minta sama si wali tadi. Walinya sudah wafat nih. Ketika dia dikejar-kejar musuh, dia minta sama si wali tersebut. Kenapa permintaan seperti ini? Ini disebut ibadah. Padahal ketika hidupnya nggak disebut ibadah itu permintaan seperti ini. Ini syubhat nggak ini? Sebenarnya di sini maksudnya ini. Ini titiknya di sini, paham ya? Makanya dia dikatakan ya wahada wahadal iltija'u ilaihim wa du'ahum laisa bi'ibadatin. Paham ya? Itu dia. Nah, apa namanya? Permohonan ya. Perlindungan, permintaan permohonan perlindungan kembali ya kepada para wali dan orang-orang soleh ini ketika wafatnya mereka, maksudnya kembalinya ini mereka ini, kemudian berdoa minta sama mereka, berharap kepada mereka, itu bukan ibadah. Kenapa sih? Karena ketika hidupnya tidak ibadah gitu loh. Gimana syubhatnya? Mantap kan? Nah, gimana jawabnya? Mana? Oh, ini berat nih. Nggak ada di kitab ini. Ini syubhat. Syubhat ini. Jujur saya kata, ini syubhat. Kalau antum nggak dengarkan jawaban ini bahaya ini nanti. Paham syubhatnya tadi? Sudah paham? Nah, tinggal jawabannya berarti ya. Apa jawabannya? Pertama, al-qiyasu ma'al fariqi. Penyamaan yang ada bedanya. Masa disamakan orang hidup sama orang mati? Betul nggak? Hah? Paham nggak?
orang yang tadi membenarkan syubhat ini maksudnya, saya kan ketika minta sama orang para wali dan orang-orang soleh, para nabi, minta ini kan saat mereka wafat kan sama seperti permintaan saya ketika mereka masih hidup gitu loh, paham ya? Ini bukan ibadah. Sebagaimana itu bukan ibadah. Paham maksudnya? Permintaan mereka itu. Itu enggak dikatakan ibadah. Jadi bukan beribadah kepada para wali dan orang soleh. Itu enggak syirik. Oh ini syubhat gede ini. Paham enggak? Paham ya? Jadi jawabannya adalah Anda menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini namanya al-qiyasu ma'al fariqi. Ini penyamaan disertai adanya perbedaan. Maka ini jawaban kita, paham ya? Jawaban seorang ahlu tauhid adalah Anda menyamakan sesuatu yang dua hal yang berbeda. Seorang wali, orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, yang mereka ini masih hidup, maka berbeda ketika mereka telah wafat. Paham ya? Perbedaannya adalah kemampuan di dalam melakukan permintaan, sebagian permintaan. Ketika permintaan diarahkan dalam kondisi mereka masih hidup, permintaan-permintaan itu permintaan yang sesungguhnya mereka mampu untuk melakukannya, maka ini permintaan yang disanggupi oleh mereka. Maka di sini dibolehkan untuk bisa melakukannya, paham ya? Tapi ketika mereka wafat dan mereka tidak mampu untuk melakukan apapun, ketika diarahkan kepada sesuatu yang tak kelihatan dan tak nampak dia, maka ketika itu jadilah ini permintaan berupa doa. Karena doa itu adalah permintaan dari orang yang rendah kepada orang yang tinggi dalam hal yang tak dimampui. Paham ya? Pertanyaannya, mampu nggak ketika itu para nabi dan rasul untuk memberikan makanan untuk menyelamatkan? Kira-kira mampu tidak? Mampu tidak? Ketika wafatnya mampu tidak? Ketika itulah berarti ini permintaan yang sesungguhnya kekhususan Allah SWT yang dimintakan kepada selain Allah SWT. Paham ya? Syirik tidak? Permintaan ketika itu, lihat apa yang dimintanya. Minta apa tadi? Katakanlah, minta perlindungan supaya dilindungi, minta rizki supaya bisa diberikan rizki, kan begitu ya. Maka kita katakan sesungguhnya permintaan yang diarahkan kepada para nabi dan orang-orang soleh setelah wafat mereka, ini adalah permintaan yang tidak dimampui oleh mereka. Paham ya? Ketika itu. Maka permintaan seperti itu yang begini untuk menyelamatkan, begitu juga permintaan rezeki, itu permintaan yang khusus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini memberikan hak Allah kepada selain Allah. Syirik bukan? Syirik. Gitu. Paham ini? Nah, gitu. Dimulai dari apa? Penyamaan dua hal yang berbeda. Paham ya? Seperti itu. Paham? Baik. Supaya kita bisa berlanjut, kasih poin. Ini syubhat yang keempat. Sudah? Antum kasih poin. Mana juga? Iya, coba sini. Supaya dapat syubhat-syubhatnya. Baik. Baik, syubhat yang kelima.
Yang mana? Baik. Baik, syubhat yang selanjutnya. Ketika diminta syafaat kepada Rasulullah, dianggap ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Betul kan? Maka mereka mengatakan, apakah Anda mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan berlepas diri dari syafaat tersebut? Untuk membenarkan tindakan kesyirikan meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, mereka menggunakan syubhat, yaitu bagi orang yang mengingkari tindakan meminta syafaat kepada Rasulullah, itu dengan apa? Apakah Anda mengingkari syafaat Rasulullah dan berlepas diri darinya? Paham itu? Jadi syubhatnya adalah ya, pengingkaran terhadap permintaan syafaat kepada Rasulullah dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap syafaat Rasulullah. Itu syubhatnya. Ana ulangi. Pengingkaran terhadap permintaan syafaat kepada Rasulullah. Paham ini? Permintaan syafaat yang diminta langsung kepada Rasulullah SAW. Kita ulangi ya, bukan itu. Pengingkaran terhadap permintaan langsung syafaat itu kepada Rasulullah SAW itu dianggap merupakan bentuk pengingkaran terhadap syafaat Rasulullah. Paham itu? Itu seperti begini, ya. Ketika ya orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Atau orang yang ketika membaca Al-Quran di kuburan, atau orang yang membaca Al-Quran ketika atau membaca zikir dengan tata cara yang khusus selama waktu-waktu kematian, paham ya? Maka dianggap ketika pengingkaran ini dilakukan, yang sesungguhnya yang diingkari adalah tata caranya, mereka menyatakan pengingkaran terhadap zat ibadahnya, paham ya? Paham itu? Paham? Ya. Jadi ketika yang diingkari tata caranya, tapi mereka tuduhkan pengingkaran terhadap zatnya, paham ya? Contoh, yang diingkari ahlu tauhid ini mengingkari permintaan syafaat langsung dimintakan kepada Rasulullah. Itu diingkari ahlu tauhid. Maka pengingkaran terhadap permintaan syafaat langsung kepada Rasulullah, kita ulangi, pengingkaran terhadap permintaan langsung syafaat itu diminta kepada Rasulullah, itu dianggap sebagai pengingkaran syafaat. Paham? Padahal yang diingkari caranya. Terus mereka tuduhkan apanya? Yang diingkari zatnya. Paham itu? Padahal yang diingkari apa? Cara. Ahlu tauhid mengingkari cara meminta syafaat Rasulullah. Maka yang diminta itu adalah Allah.
Ya, maksudnya zat yang diminta adalah Allah. Objek yang mau diminta syafaat minta kepada Allah. Paham ya? Yang diminta apa? Syafaat Rasulullah. Paham ini? Ketika caranya keliru, yaitu caranya meminta syafaat kepada Rasulullah, ini diingkari, mereka katakan, apakah Anda mengingkari syafaat Rasulullah? Salah tidak? Ini namanya jaka sembung bawa ucok. Ya kan? Enggak nyambung, cok. Paham kira-kira? Nah gitu. Ini syubhat, paham tidak? Itu sama, makanya tadi Anda kasih contoh. Ada sebahagian orang begitu. Ketika contohnya, contoh ini ya. Ada orang sholat setelah asar. Sholat setelah asar. Sholat setelah asar. Contohnya habis zikir-zikir setelah sholat fardu asar, ada orang bangkit sholat asar, sholat sunat asar. Lalu ada orang ketika bangkit mau Allahu Akbar, duduk. Gak boleh sholat. Apa katanya? Anda ngingkarin sholat? Gitu? Gitu? Sama tidak? Maka apa yang antum harus jelaskan? Sesungguhnya yang diingkari bukan zatnya, tapi dia ingkari tata caranya. Paham itu ya? Caranya. Yang diingkari di sini adalah tata cara terkait dengan waktunya. Sesungguhnya tidak ada sholat setelah asar. Kata Nabi SAW, la sholata ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu. Tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Paham itu? Nah itu. Bukan mengingkari sholatnya. Paham? Gitu. Zat sholatnya nggak diingkari. Tapi pelaksanaan tata caranya di waktu yang terlarang itu yang diingkari. Paham tidak? Sama kayak tadi juga. Begitu juga ketika orang, ya kan, la ilaha illallah, begitu ya. Sampai soalnya lu, gitu kan. Nah kita pun pernah dulu kayak gitu kan. Mungkin di sini ada yang mantan juga kayaknya ya. Nah, ketika jangan lakukan seperti itu. Jangan lakukan seperti itu. Karena nggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu apa yang dituduhkan? Apakah kamu mengingkari kalimat la ilaha illallah? Lihat. Paham kan? Apakah kamu mengingkari tahlil? Bukankah Nabi mengatakan fa inna bikulli tahlilatin shadaqah, sesungguhnya setiap tahlil itu shadaqah, la ilaha illallah. Apa yang dijawab? Apa yang dijawab? Apa yang dijawab? Jawabannya, sesungguhnya yang saya ingkari bukan zatnya, tapi yang saya ingkari adalah tata caranya. Gitu. Itu semua begitu, paham ya? Dan orang-orang yang memiliki penyimpangan, mereka tak paham, dianggap kita ini ahlu tauhid, ahlu sunnah, itu mengingkari apanya? Zatnya. Zat ibadahnya, paham ya? Zatnya. Padahal yang diingkari tata caranya. Selesai nggak kira-kira syubhat yang ini? Syubhat keberapa ini? Kelima. Bagaimana menjawab syubhat yang kelima? Ketika ditanyakan, apakah kalian ini mengingkari syafaat Rasulullah SAW? Apa jawaban antum? Iya, sesungguhnya. Ini jawaban sebagai umum. Yang kami ingkari adalah tata caranya, caranya, bukan zatnya. Maka baru dirinci, apa masalahnya? Sesungguhnya cara Anda meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, sementara Rasulullah sudah wafat, dan syafaat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diperintahkan oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Katakan Muhammad SAW, milik Allah lah semua syafaat itu. Kalau milik Allah, masa minta sama selain Allah? Paham itu? Paham kira-kira? Kalau tak paham bilang tak paham. Kalau paham bilang paham.
Di situ ada. Surat Zumar ayat 44. Paham ya? Paham? Jawaban pertama apa? Maksudnya merinci jawaban tersebut. Sesungguhnya yang kami ingkari bukan syafaatnya. Yang kami ingkari sesungguhnya ya tata cara Anda, bukan zatnya. Paham ya? Kami tidak mengingkari apa? Yang kami ingkari adalah tata cara Anda, bukan zatnya. Maka tinggal apa masalahnya? Anda salah tata cara Anda salah ketika meminta syafaat itu kepada Rasulullah. Paham ya? Kami sesungguhnya tidak mengingkari syafaat Rasulullah. Kami menetapkannya. Tapi yang kami ingkari adalah cara Anda. Anda meminta syafaat langsung kepada Rasulullah. Padahal syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuatu itu menjadi hak Allah dan milik Allah, ketika sesuatu itu menjadi milik Allah, maka itu menjadi hak Allah, paham ya? Dan ketika itu diminta kepada selain Allah, maka Anda telah menduakan selain Allah dengan Allah dalam hak tersebut, paham ya? Syirik tidak? Syirik tidak? Baik. Tambahkan lagi contohnya dengan apa? Dengan perumpamaan. Seperti yang pernah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Apa itu? Contohnya, saya punya harta. Lalu saya tunjuk orang yang membagi-bagian harta tersebut. Dan setiap harta yang sudah diberikan dan diwakilkan kepada dia, ditugaskan kepada dia untuk membagikannya, itu sudah ada orang-orang yang akan dibagikan. Layak tidak ketika kita yang punya harta sudah memberikan harta tersebut untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat khusus, dan kita memberikannya dengan adanya syarat-syaratnya. Layak tidak kira-kira orang-orang lain itu langsung minta kepada petugas yang ditugaskan tersebut ya harta tersebut? Tidak layak. Kalau dia mau, orang tersebut mau mendapatkan bagian dari harta tersebut, maka minta kepada pemiliknya, bukan kepada petugas yang ditugaskan untuk membagikannya. Paham ya? Begitu. Logika. Antum bisa sampaikan ini nanti kalau seandainya ada syubhat begitu. Paham ya? Begitu caranya. Paham nih? Baik. Ini mengulang syubhatnya sebenarnya ini dan jawabannya. Tapi kita buat yang tepat, telak. Baik. Sudah jam 6. Tersisa beberapa syubhat-syubhat yang lain, ya. Insya Allah pada waktu mendatang masih kita menyebutkan syubhat. Kita nggak akan melangkah kecuali telah menuntaskan syubhat yang sudah lewat. Yang sudah kita dapatkan sudah berapa syubhatnya? 5. Ya, insya Allah ta'ala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan, ya. Jadi pelajaran kali ini mengulang, ya. Pelajaran mengulang kaji untuk mengenali syubhat. Paham ya? Kemudian beserta dengan mempertegas jawabannya, bantahannya. Bisa dipahami kira-kira? Kalau kira-kira disebutkan lagi syubhatnya, kira-kira antum bisa jawab? Tanpa kitab? Bisa kira-kira? Atau Anda sebutkan dalam ujian? Dengan lisan aja. Apa kira-kira bantahan antum? Gitu. Penting loh ya, penting ini. Syubhat itu samar. Ya. Apa kata para ulama? Asy-syubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu nyambar-nyambar. Ya. Sementara hati itu lemah, kena sambar lah. Gosong jadinya kan gitu. Kenalah dia kena syubhatnya. Paham nih? Maka siapkan jawaban untuk syubhat-syubhat yang ada. Paham? Kalau kita nggak belajar, nggak akan dapat itu. Yang ada nanti syubhat masyarakat itu akan sampai kepada kita. Nah gitu.
Semangat ya untuk belajar, walaupun jumlahnya bisa dihitung pakai jempol ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik, 5 syubhat sudah ya. Baik. Ada pertanyaan? Gak ada. Masih mikirin syubhat. Pokoknya syubhat diselesaikan, harus dibantah itu. Jangan bercokol dia, bahaya dia. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.